Pernah nggak sih kalian ngerasa kita itu kayak hidup di tengah-tengah panggung sandiwara politik? Janji-janji yang dilontarkan dengan meyakinkan, tapi pas realitanya datang, yang tersisa cuma kebingungan dan kekecewaan. Waktu kampanye, satu janji besar yang dikibarkan tinggi, 19 juta lapangan pekerjaan. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Disclaimer ya guys, jadi cerita ini kita dapat dari berbagai sumber yang sudah beredar di media sosial dan sudah kita rangkum. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas di True Story. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Angkanya pun tidak main-main, disebut-sebut di forum-forum besar dan diulang-ulang di debat publik politik. Seolah-olah menciptakan jutaan pekerjaan itu semudah menekan tombol. Padahal, begitu panggung kampanye selesai dan panggung kerja nyata dimulai, semuanya berubah. Jika ditanya soal pertumbuhan ekonomi, stagnan di tempat. Proyek-proyek andalan masih banyak yang belum jelas. Dan alih-alih menciptakan pekerjaan baru, justru gelombang PHK semakin menggila tinggi. Yang awalnya 19 juta, lalu turun jadi 8 juta. Loh, kok bisa? Apakah angka 19 juta itu sekedar umpan politik, bukan dari hitung-hitungan ekonomi? Yang bikin miris, tidak ada penjelasan secara detail, tidak ada jalan peta, tidak ada sektor prioritas yang benar-benar transparan. Yang keluar, hanyalah istilah-istilah keren, hilirisasi, green job, investasi asing. Tetapi rakyat butuh sesuatu yang lebih konkret, kerjaan yang bisa dijalani hari ini dan seterusnya. Sementara janji lapangan kerja masih hangat di kepala, PHK datang satu persatu. Sritek, Yamaha, Sanken, ribuan orang kehilangan pekerjaan. Majalengka, Karawang, Purwakarta, semuanya kena. Janji menciptakan pekerjaan, boro-boro. Mempertahankan yang ada saja tidak sanggup. Fenomena PHK massal dengan alasan efisiensi di tahun 2025 ini adalah cerminan dari dinamika ekonomi yang kompleks, transformasi industri yang tak terhindarkan, dan tekanan besar pada perusahaan maupun pekerja. Ini menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya adaptasi, pembelajaran berkelanjutan, serta perlunya kebijakan dan praktik yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam dunia kerja. Menteri Perlindungan Pekerja Migran minta warga cari kerja di luar negeri, bantu kurangi pengangguran. Pemerintah udah nggak sanggup menciptakan lapangan pekerjaan? Iya. Udah nyerah, udah pasrah, lepas tanggung jawab. Iya. Jangan-jangan janji Mas Gibran 19 juta lapangan pekerjaan itu kita disuruh jadi TKI, TKW. Iya. Dan yang keluar dari mulut pemerintah, lagi-lagi narasi normatif tentang investasi, tentang masa depan. Tetapi rakyat hidup di masa kini, tagihan datang tiap bulan, bukan tiap ganti kabinet. Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19
tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Apakah kalian ingat dengan janji pertumbuhan ekonomi di 6-7%? Tetapi nyatanya hanya bisa bertahan di angka 5%, dan itu sudah dianggap prestasi. Masalahnya, 5% saja tidak cukup. Itu bukan angka yang bisa menyerap jutaan tenaga kerja. Ekonomi pun lesu, industri lesu, daya beli makin tertekan, dan proyek-proyek raksasa yang dijanjikan pun banyak yang masih dalam bentuk angan-angan saja. Dan ada satu hal yang tidak pernah banyak orang bahas. Dunia kerja berubah. Sekarang industri berlomba-lomba mengganti manusia dengan mesin. Digitalisasi, otomatisasi, AI, dan semua itu hanya demi efisiensi. Lalu artinya apa? Lowongan kerja pun semakin sempit. Yang dibuka tidak sebanding dengan yang hilang. Dan kemana janji-janji pemerintah yang tadi? Masih di jalan di logika yang lama. Seolah-olah semua sektor bisa menyerap tenaga kerja tanpa adanya batasan. Akhirnya, siapa yang bisa bikin kita percaya? Publik sekarang tidak gampang percaya. Mereka tidak cuma mendengar, tetapi juga menghitung. Kalau janji 19 juta lapangan kerja cuma angka kosong tanpa peta jalan, kalau revisi target dilakukan tanpa transportasi, maka kita wajib bertanya, apa sebenarnya yang dijanjikan waktu itu? Dan kenapa sekarang kita harus membayar kecewa atas sesuatu yang bahkan belum dimulai? Janji politik boleh saja diucapkan di atas panggung, tetapi rakyat menagihnya di dapur, di sekolah, di tagihan listrik, dan di meja makan. Kalau kalian merasa janji-janji besar ini makin jauh dari kenyataan, boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan lucunya saat ada mahasiswa yang sempat protes soal 19 juta lapangan kerja di Blitar, malah dipiting pas pampres. Gak cuma aspirasinya yang dibungkam, tapi lehernya juga. Thanks sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, bunyikan tombol notifikasi, like, komen, dan bagikan ke seluruh teman kalian. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari semua kasus-kasus ini dan bisa melihat sisi positifnya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.